Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi dengan saya Nadia Andriwati. Hari ini kita akan menyelami lebih dalam salah satu khajanah budaya Cirebon, yaitu tentang naskah kuno LKK Jabar 2014 strip TRK 001. Naskah ini bukan sekadar lembaran kertas usang, tapi juga jendela yang membuka tabir sejarah Cirebon di masa melampau. Mari kita bedah bersama-sama apa sih yang membuat naskah ini begitu istimewa. Mengenai kondisi fisiknya, naskah ini memang sudah menunjukkan tanda-tanda usia. Ia tidak memiliki sampul, kertasnya telah kecoklatan dan pinggirnya juga sedikit kehitam-hitaman. Beberapa bagian bahkan sudah benar-benar hitam dan tidak bisa dibaca lagi. Namun untungnya sebagian besar naskah masih terjaga dengan baik untuk ukurannya cukup 21 kali 18 cm dengan jumlah halaman 202, 14 baris per halaman. Jadi ini menunjukkan bahwa isinya pasti cukup komprehensif. Yang menarik juga, naskah ini dibuat dari kertas pabrikan tipe buram, sehingga teksnya tidak terlihat dari sisi lainnya. Bahasa yang digunakan dalam naskah ini adalah bahasa Jawa Cirebon yang memiliki ciri khas sendiri yang mencerminkan identitas budaya daerah. Untuk penulisannya, penulis menggunakan aksara Arab Pegon, sistem tulis yang biasanya dipakai untuk naskah yang berhubungan dengan agama Islam. Bentuk teksnya berupa prosa sehingga mudah dipahami oleh banyak orang. Penulis juga menggunakan tinta hitam untuk teks utama dan tinta merah sebagai rubrikasi untuk menyoroti bagian penting. Yang uniknya juga, di setiap halaman tidak ada alihan dan tidak ada ilmunasi sama sekali. Ini adalah bagian yang paling menarik dari naskah Babat Cirebon. Isi naskahnya yang masih bisa dibaca memulai dengan cerita Prabu Siliwangi, yaitu raja kerajaan Pajajaran yang terkenal yang menikahi Nyi Sumbang Keranjang. Dari perkawinannya itu lahirlah Pangeran Walasungsang yang kemudian menjadi tokoh kunci sebagai penyebar agama Islam di Cirebon. Setelah itu, cerita melanjutkan ke kisah adiknya yang bernama Rara Santang. Namun, sayangnya, bagian selanjutnya tidak bisa dibaca lagi karena kerusakan pada naskahnya. Terus, di awal naskahnya itu, kutipan awalnya itu berbunyi doa pembukaan yang penuh makna, yang berbunyi Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi, dan selanjutnya yang artinya segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, dan salam serta doa kita bagi para utusan yang termulia terutama Nabi Muhammad SAW dan keluarganya serta sahabatnya. Dan kutipan akhir dalam naskahnya itu yang berbunyi Gusti Rasul nerusakeun kedep ing dalem Gusti Allah Ta'ala al-mujtama sujud napi dauh saha. Naskah Babat Cirebon ini bukan hanya sekedar catatan sejarah semata. Ia adalah wadah yang menyimpan identitas budaya, legenda, dan nilai-nilai agama yang diwariskan turun-menurun oleh nenek moyang kita di Cirebon.
Meskipun ada kerusakan, bagian yang tersisa sudah cukup untuk kita memahami betapa pentingnya warisan ini dalam membentuk identitas daerah. Oleh karena itu, upaya pemeliharaan dan pelestarian naskah kuno seperti ini harus dilakukan agar anak-anak kita nanti juga bisa mengenal dan bangga dengan sejarah serta budaya daerahnya. Semoga cerita naskah Babat Cirebon ini memberi wawasan baru bagi kita semua. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.